Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Saiful Al-Mujab, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Dan selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan semuanya, nama saya Dede Yusuf Ramadan. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Pendidikan Ekonomi yang tergabung dalam program pertukaran mahasiswa di Universitas Pasundan asal dari Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pemaparan materinya. Etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Mari kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Ilmu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur berarti dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, dengan kata lain haruslah penelitian, menurut Rashidi pada tahun 2011. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk, menurut Rashidi. Etika disebut pula akhlak atau moral, menurut Rashidi. Moral itu apa sih, teman-teman? Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Pada zaman sekarang, kemajuan ilmu dan teknologi membuat gejala dehumanisasi. Sebenarnya, ada dua pandangan yang saling bertentangan mengenai ilmu dan teknologi. Pandangan yang pertama ialah ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologis. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Lalu pandangan yang kedua, yakni netralitas terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat ataupun mengubah hakikat kemanusiaan. Kita masuk ke dalam pembahasan etika ilmiah. Ilmu filsafat terbagi atas dua kelompok, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Yang pertama, filsafat teoritis, mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, alam, hakikat, realitas sebagai keseluruhan tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang transenden, dan sebagainya. Yang kedua, filsafat praktis, membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Etika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan dengan berbagai masalah predikat nilai susila, baik atau buruknya. Yang kedua, etika khusus, yakni bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang tertentu, atau bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dunia ilmiah. Para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menurut Suharjana, terbagi atas 5. Yang pertama, trustworthy, terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas atau komitmen, disiplin, dan selalu ingin berprestasi. Yang kedua, menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, selalu menerima saran dan masukan, serta tidak menganggap diri paling benar. Yang ketiga, bertanggung jawab. Segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, selalu berpikir dalam bertindak. Yang keempat, adil, selalu terbuka dan tidak memihak satu golongan dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Yang kelima, cinta dan perhatian, selalu menolong orang lain, tidak egois, tidak sensitif, serta tidak kasar terhadap orang lain. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tanggung jawab ilmuwan. Berbicara tentang tanggung jawab ilmuwan tentu lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan dalam epistemologi semata. Ada dua kutub yang berkenaan dengan aksiologi. Pertama, berpandangan bahwa seorang ilmuwan itu harus netral, tidak ikut bertanggung jawab. Ia hanya dituntut dalam epistemologi, tetapi dari segi aksiologi berlepas diri. Kedua,
Bahwa seorang ilmuwan dibebani tanggung jawab hingga aspek aksiologi. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral, segi profesional, dan segi moral, atau dimaksudkan dengan tanggung jawab dari segi profesional adalah dalam kaitan epistemologi mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Sedangkan yang dimaksud dalam tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan alam. Pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan atau tidak dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Saya Dede Yusuf Ramadan, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.